Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tancom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang budidaya ikan dalam ember dalam hal pembibisan pakan. Ini ya. Jadi pakan yang kita gunakan adalah pakan pelet. Dan apa itu pembibisan? Pembibisan itu kurang lebihnya adalah kita menambahkan air kepada pelet ini agar dia mengembang. Karena di sini teksturnya dari pakan pelet ini kan keras ya. Jadi ibarat Indomie, kalau kita rebus dia mengembang ya. Apalagi kalau dimakan itu kan akan mengembang lagi. Itu kalau Indomie ya. Jadi kurang lebihnya gambarannya seperti itu. Nah, fungsi dari pembibisan ini sangat banyak ya teman-teman. Jadi pertama, karena teksturnya ini dia keras, kemudian kita kembangkan. Jadi saat lele makan itu dia akan warak itu kenyang ya. Kenyang itu dengan kenyang yang pas ya. Jadi kalau semisal dia masih tekstur keras kemudian dimakan, dia kenyangnya makan itu semua, akhirnya mengembang di dalam, itu kadang menyebabkan ikan itu menjadi kewargen atau kekenyangan, atau dia malah jadi menggantung ataupun mengembung perutnya. Itu untuk bahan yang bisa kita gunakan dalam pembibisan itu ada beberapa ya. Jadi bisa menggunakan air saja, terus bisa juga menggunakan EM4, bisa juga menggunakan bahan lain. Mungkin ada herbal atau bahan-bahan yang lain. Nah, kalau yang biasa saya gunakan itu adalah menggunakan EM4. Kenapa EM4? Itu karena EM4 fungsinya satu, dia bisa juga untuk membantu menjaga mutu air. Kemudian yang kedua juga bisa untuk mengurangi amonia dari air itu sendiri. Jadi pakan yang kita tebarkan karena dia sudah mengandung EM4, itu nanti kalau semisal dia membusuk itu juga akan dikurangi amoniaknya oleh EM4 ini. Kemudian saat dimakan ikan juga insya Allah juga membantu pencernaan ikan itu sendiri. Jadi saya menggunakannya EM4 biasanya. Nah, untuk cara-caranya kalau biasa saya gunakan itu yang pertama, EM4 itu tidak langsung dimasukkan ke dalam pelet ya, tapi EM4 itu saya masukkan dulu ke dalam botol. Botol ini bisa saya gunakan untuk pembibisan, bisa juga untuk tebar di embernya. Jadi bisa untuk dua fungsi. Nah, caranya juga mudah. Jadi ini air botol 600 ml, airnya air bebas ya, yang penting bersih. Kemudian kita gunakan EM4. Ini biasanya saya menggunakan sekitar 1 tutup botol teman-teman, kurang lebih. Ini ya. Ini kemudian kalau kita mau proses penyimpanan itu bagus lagi kita gunakan ada tambahan larutan gula ya. Jadi bisa gula pasir yang kita larutkan, atau gula merah, atau molase, tetes tebu, dan lain sebagainya. Ini kita tambahkan. Perbandingannya kurang lebih 1 tutup EM4 itu kurang lebih juga sekitar 1 tutup gula ya. Jadi kalau gula pasir ya kita gunakan 1 tutup gula pasir, kita larutkan dan kita masukkan. Nah, di dalam botol ini kita kasih ruang ya, jangan dibikin penuh karena nanti ini akan memiliki proses. Jadi nanti akan ada gasnya. Jadi kalau semisal terlalu penuh nanti juga tidak bagus. Jadi kita kasih ruang, nanti sekitar 1-2 hari sekali kita buka untuk mengeluarkan gasnya. Jadi ini kita bisa simpan.
Kemudian untuk proses pembibisan itu saya biasanya dalam waktu 1 hari itu pakan yang saya gunakan itu semisal seberapa, semisal 5 sendok. Nah 5 sendok itu yang akan saya bibis. Jadi kalau ini sekitar sehari dengan beberapa ember itu saya gunakan sekitar 8 sendok kali 2 ya sekitar 16 sendok ya. Oke teman-teman, jadi ini yang bisa saya gunakan untuk sekitar 1 hari. Nah dari ini kita kemudian campurkan sekitar 1 sampai 2 tutup. 2 tutup pun bisa ya. Nah untuk kondisi semisal terlalu banyak air atau kurang air, kurang larutan ini, itu jika kita lakukan pencampuran seperti ini masih terasa belum ada ikan yang ada pelet yang belum kena larutannya ya. Jadi itu semisal teman-teman bikin takaran dan ternyata kurang untuk airnya. Kalau semisal terlalu berlebih, itu saat kita campur seperti itu kita miringkan itu masih ada cairannya, itu berarti larutannya terlalu berlebih. Oke ya. Jadi dirasa kurang ya kita tambah enggak apa-apa. Yang penting penambahannya itu bukan di setelahnya ya. Jadi ini kita tambah saat kita rasa larutannya itu berkurang. Kalau lebih dikit masih enggak apa-apa ya, tapi kalau terlalu banyak itu juga jangan. Nanti peletnya itu akan terlalu lembek atau kadang terlalu ini jadi menggumpal nanti. Ya, jadi kalau sudah tidak terlalu banyak nanti tidak ada air yang ada. Ini kita campur. Kalau dirasa udah nyampur semua, salah satu tandanya ya kita cek ini ya, kalau ada airnya kan kerasa. Kalau belum ada airnya kan ya masih terlihat kering itu ya. Itu ya. Ini kita coba bikin kita cek volumenya apakah berubah. Kita pakai parameter ini ya, kita luruskan terlebih dahulu, kemudian kita kasih tanda. Kasih tanda ya, nanti apakah terlihat ada perubahan volume, nanti kita lihat. Karena ini setelah kita campur itu kita diamkan minimal 15 menit, maksimalnya ya bisa 1 jam atau lebih, karena ini juga saya gunakan untuk 1 hari. Bahkan ada juga yang menyimpannya itu sampai 3 hari ya, tapi kalau saya pernah coba itu baru 2 hari itu kadang terlihat jamur-jamurnya itu. Jadi kalau saya lebih senangnya itu menggunakannya untuk 1 hari. Jadi 1 hari kita gunakan pembibisan untuk kasih makan 1 hari itu. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Alhamdulillah teman-teman, ini udah sekitar 15 menit ya. Jadi kondisinya seperti ini. Kita coba lihat volumenya ya. Tadi kan pakai spidol. Kalau secara sepintas ada sedikit perubahan ya. Kalau kita timbang pun insya Allah juga ada perubahan.
karena ada perbedaan penambahan air tadi, jadi volumenya sedikit berubah, jadi bisa sedikit menghemat pakan. Jadi salah satu pembibisan fungsinya itu juga bisa menghemat pakan. Oke, sekarang kita coba pemberian pakan. Ini teksturnya sudah mulai empuk ya, jadi kalau kita pencet ini dia gepeng. Kita pemberian pakannya juga sedikit-sedikit, jangan langsung banyak. Untuk pemberian pakan ini kalau saya biasanya 2 kali sehari ya teman-teman. Jadi kalau di pagi itu sekitar jam 8 sampai jam 9, kalau di sore hari itu sekitar jam 3 jam 4, kurang lebihnya seperti itu. Insya Allah dengan rutin seperti itu ikan juga bisa menjadi lebih cepat besar, kemudian pakannya juga pas ya, jadi tidak kekurangan juga tidak kelebihan. Ada juga yang bisa sampai 3 kali sehari, itu jujur saya belum pernah melakukan itu ya. Oke teman-teman, sedikit informasi tentang pembibisan seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada pengalaman atau info lebih tentang pembibisan, bisa bantu di kolom komentar ya. Semoga teman-teman yang lain mendapatkan informasi lebih dari apa yang kita sampaikan ini. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.